Jadi ada di satu desa itu tanah-tanah yang ada di sana itu bakalan dibangun kilang minyak Pertamina, sehingga kemudian tanah-tanah masyarakat yang ada di sana dibeli lah kira-kira seperti itu oleh Pertamina, dan dibeli dengan harga yang cukup mahal ya. Bahkan satu kakak, satu kepala keluarga itu rata-rata punya tanah, ada yang punya beberapa are, bahkan ada yang berapa hektar, itu rata-rata semua itu per satu kakaknya dapat 8 miliar. Jadi yang awalnya sekedar masyarakat desa biasa tiba-tiba dapat 8 miliar ya. Sehingga ini yang rata-rata ya, di atas itu banyak juga yang dapat ya, bahkan sampai 20-an miliar dapatnya ya. Sehingga kemudian orang-orang desa di Tuban ini itu memborong mobil mewah ya, langsung beli mobil mewah secara tunai dan bersamaan ya. Jadi sama-sama beli di waktu yang bersamaan, sehingga iring-iringan mobil itu datang ke desa tersebut tuh sampai belasan iring-iringan gitu ya. Itu sempat heboh kemarin ya. Jadi uang yang ada langsung diberikan mobil mewah ya. Jadi bayangkan saja ya, jangankan 8 miliar ya, dapat 1 miliar saja sudah bisa mungkin beli mobil berapa kita ya. Nah, dalam kacamata manajemen keuangan, walaupun Bapak tidak pakai kacamata ya, itu seharusnya uang yang ada itu tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, ya. Konsumtif itu seperti tadi, beli mobil mewah, tetapi juga diharapkan bisa untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Kenapa? Karena kalau sekedar konsumtif, beli mobil, kemudian beli ini segala macam, suatu saat seberapa banyak pun uang itu ya 8 miliar, suatu saat kalau sekedar konsumtif beli ini beli itu lama-lama pasti akan habis ya. Kalau sudah habis ya sudah, balik lagi jadi masyarakat desa biasa ya. Nah, tetapi kalau dia bisa dikelola dengan hal yang produktif, umpama duit 1 miliar dibangunin kos-kosan gitu ya di dekat UIN Mataram, wah itu kan nanti kalau sudah selesai corona kan rame itu. Artinya beberapa tahun mendatang uang tersebut masih bisa menghasilkan uang lagi gitu ya, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang produktif, atau bisa digunakan untuk membeli tanah lagi, atau bisa digunakan untuk membeli emas. Emas kan harganya jarang sekali turun ya, cenderung naik-naik terus gitu ya. Itu ya, jadi manajemen keuangan itu melihat bahwa kalau kita punya uang banyak itu jangan sekedar konsumtif, tetapi juga bagaimana untuk bisa produktif ya, sehingga uangnya tidak habis tetapi terus berkembang. Nah, oleh sebab itulah di sana pentingnya adanya manajemen keuangan. Jadi uang itu dikelola dengan baik, karena sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau nggak bisa dikelola habis pasti ya, habis deh. Berapa banyak cerita orang-orang yang dapat harta warisan ya, banyak banget, tapi nggak bisa dikelola, beli ini beli itu, lama-lama habis ya, balik lagi miskin lagi gitu ya. Nah, manajemen keuangan itu kalau kita coba lihat tadi betapa pentingnya manajemen keuangan ya, baik secara individu maupun lebih-lebih ke sebuah perusahaan nanti ya. Nah, manajemen keuangan sendiri itu dari dua kata ya, manajemen dan keuangan. Nah, manajemen itu sendiri kan kita sudah pelajari di semester kemarin, yaitu kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol. Karena dalam hal ini keuangan, maka yang dikontrol adalah uang yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Nah, karena manajemen keuangan yang ada pada mata kuliah ini, dia fokus dari sudut pandang perusahaan. Jadi bagaimana sebuah perusahaan memanage keuangannya, kira-kira seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu, maka kegiatan manajemen keuangan kan orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut dengan manajer ya. Maka orang yang melakukan kegiatan manajemen keuangan disebut sebagai manajer keuangan ya. Nah, tujuan perusahaan sendiri adalah yang namanya perusahaan itu tujuannya memang cuma satu ya, yaitu profit oriented atau nyari untung, nyari laba ya, itu tujuan perusahaan ya. Beda halnya dengan lembaga sosial, katakan lembaga apa gitu yang bergerak di bidang sosial, itu memang nggak nyari keuntungan ya, sekedar ya namanya kegiatan sosial ya. Tapi kalau perusahaan didirikan memang untuk mencari keuntungan, gitu ya, nyari laba. Ya buat apa ada perusahaan kalau nggak bisa nyari keuntungan gitu ya.
Oke, nah laba itu sendiri, ya laba atau keuntungannya itu sama saja ya. Nah, laba itu sendiri ada dua, jadinya laba-laba ya, yaitu pertama laba akuntansi. Laba akuntansi ini adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Sederhananya seperti itu ya, laba jenis pertama. Jadi nanti perusahaan itu selama 1 tahun berapa sih pengeluarannya dia? Pengeluaran tuh kayak bayar listrik, bayar air, gaji pegawai, dan lain sebagainya itu ditotal semua selama 1 tahun. Kemudian pendapatannya juga ditotal nanti, pendapatan jual barang ini, jual barang itu ditotal selama 1 tahun, kemudian dikurangi. Kalau banyakkan pendapatannya, maka perusahaan untung. Kalau banyakkan pengeluarannya, ya rugi lah. Simpelnya seperti itu ya. Itu disebut dengan laba akuntansi. Kemudian ada yang disebut dengan laba ekonomi. Laba ekonomi ini adalah setelah nanti dia dapat laba akuntansi, kalau duitnya sudah semakin banyak, maka dia bisa mencapai yang namanya laba ekonomi, di mana kekayaan yang dikonsumsi tersebut tidak menjadikannya dia miskin. Jadi seberapa banyak pun duit yang dia belanjakan tetap aja jadi kaya gitu ya. Itu disebut dengan laba ekonomi. Bagaimana bisa seperti itu? Ya nanti akan diajarkan di manajemen keuangan gitu ya. Seperti sultan itu lah ya, duitnya banyak, belanja ini segala macam, kok nggak miskin-miskin deh. Nah, boleh jadi dia sudah mencapai tahap laba ekonomi itu ya. Nah, nantinya jika perusahaan untung, maka nilai jual perusahaan akan tinggi. Ini tentu saja ya, kalau suatu perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan yang banyak, ya sekiranya pasti perusahaan ini akan diincar oleh orang banyak gitu ya. Sekiranya perusahaan ini mau dijual, pasti bakal laku, bakal banyak yang mau punya perusahaan tersebut ya. Contoh lah misalkan kayak apa ya, ada toko rame banget, ada toko itu mau dijual gitu ya, pasti banyak yang mau beli. Karena kenapa? Kalau dia dapat toko itu, penjualnya sudah ramai, kan keuntungan dia besar gitu ya. Jadi perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan banyak adalah perusahaan yang memiliki nilai jual yang tinggi, karena nanti dia bisa memaksimumkan nilai daripada perusahaan tersebut ya. Nah, perusahaan dengan manajemen keuangan yang baik ya, jadi kehadiran manajemen keuangan itu akan membuat perusahaan dapat menghasilkan laba atau keuntungan, dan pada akhirnya nanti nilai daripada perusahaan tersebut akan naik juga ya. Nah, bagaimana sih cara mengukur nilai sebuah perusahaan? Ini ada sebuah perusahaan, nilainya berapa? Gimana cara mengukurnya? Yaitu cara mengukurnya adalah melalui harga yang sedia dibayar kalau perusahaan tersebut mau dijual. Nah, katakan perusahaan ini mau dijual, kira-kira laku berapa? Nah, laku berapa itulah yang akan dianggap sebagai nilai perusahaan. Tentu perusahaan-perusahaan yang besar itu, kalau dia mau dijual, pasti nilainya wah besar banget ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang kecil, ya nilainya pun akan kecil gitu ya. Nah, perusahaan ini pada praktiknya, nanti akan kita bahas lebih detail masalah ini ya, itu bisa dijual seluruhnya, satu perusahaan itu dijual utuh gitu ya, atau dijual sebagian, itu juga bisa. Ya, sebagian itu katakan yang mungkin ada perusahaan yang bergerak di bidang macam-macam ya. Ada produksi produk A, produk B, ada produksi pakaian, produksi mobil katakan. Nah, yang produksi pakaian saja ini yang mau dijual sebagian itu bisa. Ya, atau semua-semuanya mau dijual juga bisa, terserah deh. Yang mana-mana punya perusahaan ya, punyanya dia ya, terserah dia sudah ya. Mau bisa dijual seluruhnya kayak sebagian gitu ya. Bahkan perusahaan bangkrut sekalipun itu bisa dijual dan ada pembelinya. Ya, Pak, emangnya ada mau beli perusahaan bangkrut? Ada ya. Contohnya adalah Teh Sariwangi. Teh Sariwangi itu sudah dinyatakan bangkrut ya tahun 2018 kalau nggak salah ya. Teh Sariwangi sudah dinyatakan bangkrut. Kenapa dia bisa bangkrut, Pak? Karena manajemennya nggak bagus, hutangnya di mana-mana, nggak bisa bayar utang. Waduh, pokoknya amburadul deh manajemen keuangannya ya. Nah, tetapi Teh Sariwangi ini sudah kadung bagus namanya di masyarakat. Kalau kita ngomong teh, pasti kita berpikir Teh Sariwangi gitu kan. Sehingga ini perusahaan kalau bangkrut itu eman sekali ya, sayang banget kalau bangkrut. Sehingga kemudian Unilever, salah satu perusahaan besar ya, perusahaannya namanya Unilever, itu membeli Teh Sariwangi tersebut. Walaupun sudah bangkrut ya, itu tetap dibeli dan diproduksi ulang tehnya, tetap pakai nama Teh Sariwangi, hanya saja di pojok bawahnya itu ada tulisan Unilever nanti ya. Dan itu sampai sekarang penjualannya masih bagus ya, sampai sekarang masih bagus. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang sudah bagus manajemennya, itu dia nyari justru ya perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya bangkrut,
Namanya perusahaan bangkrut kan pasti murah itu dijual. Dia beli, dia perbaiki manajemen keuangannya dan bisa berkembang sampai sekarang ya. Contohnya teh Sariwangi sampai sekarang tuh masih banyak banget penjualannya ya. Bapak sendiri pun konsumsi teh Sariwangi itu ya. Artinya dalam manajemen keuangan perusahaan yang bangkrut sekalipun itu bisa dijual ya, dan ada pembelinya ya, dan ada pembelinya. Nah, semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin sejahtera pemilik perusahaan tersebut. Oh, ini jelas ya, semakin tinggi nilai perusahaannya, maka nanti semakin sejahtera ya, orang yang punya perusahaan tersebut ya, karena duitnya akan semakin banyak gitu ya. Oke, nah manajemen keuangan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama personal finance namanya, yaitu pengelolaan keuangan individu atau perorangan. Jadi manajemen keuangan itu ada yang perorangan ya. Contoh Bapak sendiri ketika dulu pertama kali bekerja tahun 2013 kalau nggak salah ya, itu Bapak sudah langsung ketika Bapak gajian, Bapak mempraktekkan pengelolaan keuangan individu. Ini ya secara perorangan ya. Nah, karena ini pengelolaan keuangan secara perorangan, dia sifatnya sederhana ya, nggak perlu aturan khusus, nggak perlu yang pakai debit kredit, nggak perlu yang gitu-gitu deh ya. Namanya pengelolaan keuangan individu ya, perorangan, bebas-bebas aja sih mau gimana-gimana ya. Yang penting kita paham gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya corporate finance. Nah, kalau corporate finance ini pengelolaan keuangan lingkupnya adalah perusahaan. Karena dia perusahaan ya, itu kan lebih dari satu orang ya, namanya perusahaan ya, kali perusahaan cuma satu orang isinya kan pasti banyak lah isinya ya, ada mungkin puluhan bahkan ratusan orang isinya dalam satu perusahaan tersebut ya. Bahkan pemilik perusahaan, ada satu perusahaan itu pemiliknya tidak hanya satu orang ya, tapi bisa beberapa orang. Katakan perusahaan tersebut milik keluarga ya, keluarga ini anaknya 3, maka 3 orang itulah yang memiliki perusahaan tersebut. Jadi satu perusahaan bisa dimiliki oleh beberapa orang ya, lebih dari satu orang. Atau ada 100 orang ngumpul gitu jadi satu, dia patungan dana terus bikin perusahaan, itu juga bisa ya. Jadi pemilik perusahaan itu biasanya bisa lebih dari satu orang ya. Dan karena keuangan perusahaan, maka ada aturan-aturan khusus seperti harus menggunakan prinsip akuntansi, harus menggunakan perpajakan, perusahaan kan harus bayar pajak ini, pajak itu, dan segala macam ya. Kalau yang individu perorangan ada sih bayar pajak, tapi nggak terlalu banyak ya. Dan itu nggak seribet yang di perusahaannya. Perusahaan juga harus ada undang-undang tenaga kerjanya, dia menggaji karyawan itu nggak bisa asal-asalan, kan ada upah minimum provinsi namanya. Harus mempertimbangkan itu dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga ada manajemen keuangan publik ya. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan ya, kayak kantor gubernur, kantor bupati, itu pakai manajemen keuangan pemerintah. Pak, beda nggak perusahaan dengan pemerintah? Beda ya. Kalau perusahaan kan tadi mencari keuntungan. Kalau pemerintah kan dia nggak nyari keuntungan. Kayak kantor gubernur itu kan nggak nyari keuntungan ya, dia nggak jual produk apa gitu, enggak ya, tapi memang untuk melayani masyarakat ya, siapa yang mau ini dan seterusnya ya. Kemudian kalau yang manajemen keuangan publik ini dikelola oleh negara ya, oleh melalui APBN dan segala macamnya ya. Nah, mata kuliah manajemen keuangan yang ada pada semester ini fokusnya adalah pada corporate finance. Jadi yang kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah keuangan perusahaan ya, manajemen keuangan perusahaan. Kita nggak mau pelajari manajemen keuangan pemerintahan ya, karena itu berbeda dan ada materi khususnya sendiri. Kita juga tidak pelajari yang pengelolaan keuangan individu karena itu juga nanti berbeda ya. Tetapi paling tidak kalau kita sudah paham manajemen keuangan perusahaan, sedikit banyak kita juga bakal bisa mempraktekannya di keuangan individu gitu ya. Oke, silakan sampai sini ada tanggapan dulu atau ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin bertanya. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, Pak. Ada yang pernah dapat duit 1 miliar mungkin? 1 juta aja, Pak. Nggak ada, Pak. Belum pernah, Pak.
Oh iya. Siapa tahu nanti di desanya itu tiba-tiba mau dibangun apa gitu ya, kilang minyak Pertamina terus tiba-tiba dapat 8 miliar kan. Wah, mantap gitu ya. Betul. Auto Sultan. Sultan ya. Kayak keluarga keluarga Bapak dulu itu ada di daerah Lombok Timur ya, di Sambolia sana itu ya. Itu apa namanya, kebunnya itu dilalui oleh ini apa, tiang listrik PLN itu ya, dan karena dilalui oleh tiang listrik PLN sehingga dapat ganti rugi dari PLN waktu dia dapat berapa juta waktu terus dibagi-bagiin ke keluarga gitu ya. Jadi tiba-tiba ada orang PLN datang minta izin, Pak, kita mau bangun tiang listrik di sini, ini kita kasih uang gitu ya. Namanya rezeki emang nggak kemana gitu ya, tiba-tiba bisa datang dari arah mana saja gitu ya. Ya Pak. Oke, baik Bapak absensi saja terlebih dahulu ya untuk kelas C. Iya, Pak. Oke, sebentar ya. Oh ya, ini absensinya sudah Bapak sesuaikan dengan data mahasiswa yang ada di siakatnya ya. Jadi data ini sudah sesuai dengan siakat. Nanti kalau memang tidak ada namanya di sini, ya mungkin segera diurus-urus deh ya. Ke Ya, bagian Pak. akademik atau bagian apa ya. Oke, kita mulai sebentar. Hadrian Hidayat ada? Hadir Pak. Mana dia? Oke, hadir ya. Misbah Al-Jajaningsih? Hadir, Pak. Hadir. Misbah hadir. Dian Lestari? Hadir, Pak. Oke, hadir. Ismil Husnayaini? Hadir. Mana? Oh, Ismi hadir. Nanda Novia Setiani? Hadir, Pak. Nanda hadir. Silviana Dewi? Gak bisa masuk Zoom, katanya. Oh, goblok. Silviana Dewi? Gak bisa masuk, Pak. Oke, nggak bisa masuk ya. Kasih tanda saja dulu. Nanti kalau umpama di pertengahan kuliahan dia hadir, di pertengahan kuliahan dia hadir, sebut saja namanya ya. Silviana Dewi hadir Pak, gitu ya, bisa ya. Anak Nurhaliza? Anak Nurhaliza? Ipul bisa. Kalau si Rifan nggak bisa. Tidak ada ya. Ruhul nggak bisa. Kakak. Oh ya, kalian juga satu akun nih bisa beberapa orang kok ya, nggak harus satu orangnya, bisa 2, 3 orang. Kayak Eliana sama Nurul nih bisa banget kok ya. Kalau si Karisa, Ruhul nggak boleh. Rumahnya deket-deketan itu nggak apa-apa, berdua atau bertiga gitu kan. Jadi minggu ini pakai HP-nya ini, nanti minggu depan HP-nya itu. Jadi apa, kuotanya tuh bisa lebih hemat gitu ya. Irit kota kawan. Buat yang rumahnya berjauhan ya sabar sudah ya. Azratal Asikin? Aku masih dikasih. Azratal Asikin ada? Ada, Pak. Mana dia tadi Azratal Asikin itu? Iya, baik. Azratal Asikin. Ada, tapi Joget-joget. Azratal Asikin. Oke, Bapak kasih tanda dulu ya, belum kelihatan ya. Nurul Hidayati? Nurul Hidayati? hadir, Pak. Oke, Nurul hadir ya. Rismawati? Hadir, Pak. Rismawati? Hadir. Udah cantik Eliana.
Sebentar, agak macet-macetan nih di penyambutannya. Emang cantik. Ismawati hadir ya? Oke, hadir. Akmal Rodia. Hadir, Pak, hadir. Oke, hadir. Iman Subeki. Hadir, Pak. Hadir. Nurma Julia. Nurma Julia. Nurma Julia. Nggak ada ya. Hadir dia, Pak. Hah? Mana dia? Chat yang ke tangan itu, Pak. Mana Nurma Julia? Hadir Pak, hadir. Oke, hadir ya. Ahlun Hafiz. Ahlun Hafiz. Ahlun Hafiz. Ya Pak. Ahlun Hafiz ini ada orangnya ya. Cantik keluarnya. Oke, hadir katanya di kolom chat ya. Oke. Ahmad Zakwan Syakbana. Hadir. Oke. Siti Anissa. Siti Anissa. Siti Anissa. Nah ya. Berapa semua? Muhammad Alwan Wijaya. 20. Berapa? Muhammad Alwan Wijaya. Enggak ada Pak. Tidak ada. Indana Fadiatun Nisa. Hadir. Hadir. Indana, oke, hadir ya. Muhammad Gilang Alfarizi. Muhammad Gilang Alfarizi. Muhammad Gilang, tidak ada ya. Eliana hadir ya, berduaan itu ya. Dewi Mirnasari. Hadir Pak. Oke, hadir. Renita. Hadir Pak. Renita, oh hadir ya. Oke, hadir ya. Mantap, Indri. Mantap. Gaskan, Indri. Rika Feni Anggreni. Salam. Rika hadir. Siti Asika Hadir Pak. hadir. Uswatun Hasanah Hadir Pak. hadir. Munir. Hadir. Munir. Munir. Hadir, Pak, hadir. Oke. Lalu Danu. Dan kau hadir. Hadir, Pak. Lalu Danu hadir. Laura. Laura Mayanda. Hadir Pak. Laura hadir. Oke, habis ya. Oke, yang tidak hadir coba Bapak sebut nih. Silviana Dewi nggak ada ya. Sofi Pak. Sofi Pak hadir. Siapa? Sofi Anissa. So, siapa? Sofi Anissa. Nggak ada namanya nih. Ani. Coba belum? coba dicek di siakatnya ya. Yuk. Sofi Anissa. Ya. Bapak kasih catatan deh di sini ya. Sofi Anissa hadir. Nanti dicek kembali siakatnya, siapa tahu belum masuk atau gimana ya. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak kasih tanda kalau Sofi Anissa ini hadir ya. Ya. Ya Pak. Minum Mak. Oke, Hana Nurhaliza nggak ada ya. Azratal Asikin.
Mana? Ada. Bapak dosen pergi nemenin istrinya. Sedang melakukan keuuan. Astaga. Nurul, cepat hati Nurul. Sakit tak berdarah. Pantesan Nurul. Yo, wajah. Oh. Andre lagi Di mana dosennya? Lagi kencan Nurul sama istrinya. Rimbi. Lupa. Ebe aja. Ada yang mau kenalan sama adik saya ini? Kayaknya ya. Jamila. Salah teknik. Masih baik. Oke, baik. Tadi Hana Nuraliza nggak ada ya, kemudian Azratal Asikin, Hadir dia Pak, ada izin. mana dia? Jerat Sikin. Mungkin lagi sholat, mungkin lagi di toilet. Oke, nanti kalau masuk ke Zoom-nya langsung lapor aja, Pak, saya hadir gitu ya. Siti Anissa? Siti Anissa nggak ada ya. Muhammad Alwan Wijaya? Muhammad Alwan Wijaya? Nggak ada. Muhammad Gilang Alfa Rizi? Muhammad Gilang? Oke, Muhammad Gilang nggak ada ya. Oke, sip. Oke, baik. Bapak lanjutkan materinya ya. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Siapa? Silahkan, ada yang mau bertanya? Tidak Pak, lanjut dah. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Lanjut, Pak. Oke, baik ya. Tadi kita sempat berbicara tentang perpajakan. Nah, Bapak kasih informasi sedikit bahwa ternyata dalam dunia perpajakan itu ya, kalau suatu perusahaan itu punya hutang yang cukup banyak, ya, maka kewajiban pajaknya justru semakin sedikit. Ya, nah ini salah satu fakta yang cukup menarik. Oleh sebab itu, biasanya perusahaan-perusahaan yang ada itu lebih cenderung memilih pinjaman dari perbankan. Karena kalau semakin banyak dia minjem di bank, semakin sedikit pajak yang dia harus bayarkan ya, karena bunga pinjaman bank tersebut nanti akan diakui sebagai pemotongan pajak istilahnya, jadi bisa mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Karena namanya perusahaan itu ya, bayar pajaknya itu nggak sedikit ya, tapi ada namanya pajak pertambahan nilai ya, pajak penjualan itu ya, itu sekitar 10% dari penjualannya dia. Katakan dia berhasil jual produk itu berapa ya, 100 juta lah katakannya, maka pajaknya adalah 1 juta atau pajaknya 10 juta, 10%-nya ya. Jadi bayangkan dia jual barang itu dapat duit 100 juta, 10 jutanya harus dia setorkan ke kantor pajak ya sebagai pajak, dan itu habis sudah. Yang namanya pajak itu kan kita berikan kepada kantor pajak, udah selesai, perusahaan nggak dapat apa-apa, tapi merupakan kewajiban bagi perusahaan. Nah, dengan adanya ini, bunga pinjaman bank ini, maka yang seharusnya tadi 10 juta itu bisa kurang. Ya. Kurangnya berapa dan seterusnya itu ada perhitungannya nanti. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia ya. Ini ada namanya keputusan keuangan. Ya, keputusan keuangan itu ada 3. Keputusan keuangan inilah yang akan menjadi, sebentar tuh, ada yang baru masuk tuh, Silviana Dewi. Sebentar. Silviana Dewi. Oke, Silviana Dewi hadir ya. Iya Pak, baru bisa masuk. Oke. Dedek sedih lalu Silpi. Sip, nanti siapa-siapa Melekku nangis. nanti siapa-siapa yang hadir langsung saja disebut namanya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Ya, jadi keputusan keuangan itu ada 3. Keputusan keuangan inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya,
di bab-bab berikutnya, mungkin bab ini kan pertemuan kedua, nanti pertemuan ketiga, keempat, kelima mungkin kita akan bahas tentang keputusan keuangan investasi, kemudian bab selanjutnya tentang pendanaan, bab selanjutnya nanti tentang dividennya. Jadi ini adalah inti daripada manajemen keuangan tuh ada di sini semua ya. Baik, yang pertama ada namanya penggunaan dana. Penggunaan dana ini kalau sebuah perusahaan tuh dia punya uang ini mau dipakai untuk apa, untuk beli apa gitu ya. Katakan sebuah perusahaan punya modal uang tertentu, mau dipakai apa sih uangnya ini? Mau dipakai beli tanah kah? Mau dipakai bangun gedung? Mau pakai beli mesin? Atau kalau nggak mau ribet beli tanah terus bangun gedung, nyewa ruko aja deh, kayaknya kan sudah jadi dan lebih murah juga. Mau dipakai apa, itu semua harus dipikirkan, harus dihitung ya. Kalau saya beli tanah harganya sekian, nanti bangun gedung harganya sekian, kalau saya nyewa sekian, mana yang lebih untung, mana dan segala macam itu dihitung melalui yang namanya keputusan penggunaan dana ini ya, atau yang dikenal dengan istilah keputusan investasi. Jadi dia punya uang, mau diinvestasikan kemana saja sih, gitu ya. Ini nanti akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya ya. Kemudian ada juga tentang memperoleh dana. Kalau tadi ada uang mau dipakai untuk apa, sekarang tidak ada uang, mau cari di mana uangnya, gitu ya. Mau dapat dari mana untuk bisa memperoleh dana tersebut ya. Dana yang dimiliki perusahaan saat ini itu asalnya dari mana saja sih? Apakah bisa dari modal sendiri, atau dia ngutang ya di mana, atau dari hasil usaha sebelumnya. Mungkin di tahun sebelumnya dia pernah berusaha, kemudian dapat untung, untungnya tuh dipakai untuk bikin usaha lagi, itu juga bisa ya. Nah, memperoleh dana ini dikenal dengan istilah keputusan pendanaan. Jadi keputusan pendanaan, perusahaan ini mau dapat pendanaan dari mana sih? Apakah mau sama-sama ngumpulin modal sendiri, atau mau pergi ngutang, atau hasil usaha, dan seterusnya ya. Azratul Asikin hadir ya. Oke. Sebentar. Sip, Azratul Asikin sudah. Hadir, Pak. Oke. Ya, Pak, maaf, Pak. Oke. Nah, sumber pendanaan tersebut itu bisa berasal dari internal ya, tadi seperti adanya laba dari mungkin dari tahun sebelumnya, atau dari eksternal ya, dia ngutang ke bank dan seterusnya. Kemudian nanti setelah perusahaan tersebut beroperasional ya, pastinya suatu saat nanti akan mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, keuntungan ini mau diapain, itu ada di keputusan dividen ini namanya ya, keputusan pembagian laba. Kayak kita usaha gitu, jualan apa, katakan jualan rujak jambu kristal umpama gitu ya. Setelah 1 bulan kita dapat untung. Nah, untungnya ini kita mau apain? Biasanya keuntungan ini beda-beda orang, beda-beda. Ada yang bilang, untungnya langsung aja deh kita bagi-bagiin gitu ya, untuk kita belanja dan segala macam. Atau ada yang bilang juga, jangan dibagi-bagiin dulu deh, diputar kembali aja dulu, kita pakai beli peralatan lagi, kita modalin lagi supaya usaha kita tambah besar. Nah, kira-kira mau keputusan A atau keputusan B itu ada di keputusan keuangan tentang pembagian laba, atau dikenal dengan istilah kebijakan dividen. Dividen itu apa, Pak? Dividen itu ya itu tadi laba yang dibagikan itu ya. Nah, jadi manajemen keuangan itu berbicara tentang 3 hal ini saja. Ya, nggak ada yang lain sudah ya. Manajemen keuangan itu tentang 3 hal ini saja. Apakah dia tentang penggunaan dana yang sudah ada mau dipakai apa, atau dia sumber dananya dari mana kita mau dapat uang ini, atau nanti di pembagian keuntungan atau labanya tersebut ya. Nah, sering terjadi ada namanya konflik kepentingan ya. Konflik ini memang terjadi di mana-mana ya, termasuk di dalam perusahaan juga ya. Nah, karena tadi perusahaan tersebut kan terdiri dari banyak orang ya. Kadang-kadang satu perusahaan itu bisa dimiliki oleh beberapa orang. Katakan perusahaan keluarga itu kan, satu keluarga itu yang punya perusahaan tersebut ya. Kalau keluarganya ada 5 orang ya, maka 5 orang tersebut yang punya perusahaan tersebut. Nah, yang namanya orang, kita sama saudara saja kan beda-beda pandangan ya. Apalagi ada 5 orang, bahkan mungkin 10 orang, itu pasti beda-beda pandangannya ya. Sehingga
seringkali terjadi konflik kepentingan nanti di sana ya. Yang satu mau A, yang satu mau begini, yang satu mau bangun kantor di daerah ini, ada yang mau bangun daerah ini, ada yang mau warna catnya warna putih, ada yang mau warna pink dan segala macamnya ya. Nah, seringkali juga beberapa perusahaan besar itu antara pemilik perusahaan dengan yang mengelola itu dia beda. Namanya bos kan, pemilik perusahaan, orang-orang sudah kaya, sultan-sultan itu kan mana dia mau ngurus-ngurus perusahaannya, dia kan nanti diserahkanlah ke anak buahnya, ke orang-orangnya, pengelola perusahaannya, kira-kira seperti itu ya. Ini saya ada perusahaan, kamu kelola deh. Yang pemilik perusahaannya tinggal santai-santai nanti, sehingga seringkali antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan ini orang yang berbeda, ya seringkali seperti itu. Nah, karena dia orang yang berbeda, pikirannya berbeda, seringkali juga terjadi konflik tadi itu ya. Nah, konflik itu paling sering terjadi kapan sih Pak? Yaitu setiap perusahaan biasanya 1 tahun sekali, nanti dia akan mengadakan yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, setiap 1 tahun sekali, setelah perusahaan itu tutup buku ya 31 Desember, nanti bulan Januari dia akan dihitung berapa keuntungannya, pengeluarannya dia total semua berapa, pendapatan semua dia total berapa. Kalau ada untung, nanti untung ini atau laba ini kita mau apakan. Itu biasanya akan dibicarakan di rapat tersebut. Nah, biasanya pemilik perusahaan itu ingin keuntungan tersebut udah dibagi-bagiin aja untuk saya, karena saya kan pemilik nih. Keuntungan tersebut biar saya ambil semua deh, saya mau jalan-jalan ke luar negeri nih, saya mau segala macam. Tapi pengelola perusahaan bilang, jangan diambil Pak keuntungan tersebut, ada baiknya diputar kembali ke perusahaannya ya, kita belikan mesin lagi, kita belikan produk lagi, supaya apa? Supaya tahun depan perusahaannya semakin untung gitu ya. Nah, ini kan berbeda, yang satu pengen diambil, yang satu pengen ini, sehingga terjadilah konflik kepentingan di sana ya. Nah, manajemen keuangan hadir untuk memberikan solusi atas konflik tersebut. Jadi nanti dalam manajemen keuangan itu akan dianalisis, manajemen keuangan itu dia objektif ya, nggak memihak kepada pihak manapun, nggak, dia netral gitu ya. Dia akan dihitung oleh manajemen keuangan ini. Ya, akan dilakukan analisa, kalau sekiranya perusahaan ini masih berpotensi untuk bisa tumbuh di tahun mendatang, maka labanya biasanya akan diputar kembali. Ya, katakan diprediksi bahwa tahun depan itu pandemi corona sudah selesai, sehingga hotel-hotel yang ada mulai ramai wisatawan. Kalau sekarang kan sepi wisatawannya karena dibatasi ya, corona tidak ada. Tapi kira-kira diprediksi tahun depan wisatawan bakal ramai. Pengelola perusahaan bilang, ini duit yang ada ini ada baiknya kita bikin hotel aja nih atau penginapan, karena tahun depan pasti banyak wisatawan ini gitu ya. Nah, kalau memang diprediksi hasil perhitungan manajemen keuangannya mengatakan seperti itu, maka duit atau laba tersebut alangkah lebih baiknya kalau digunakan untuk diputar kembali. Kalau nantinya perusahaan tersebut sudah matang, ya sudah cukup baik, barulah kemudian laba tersebut bisa dibagikan kepada pemilik perusahaan. Seperti itu ya. Jadi manajemen keuangan itu objektif, dia nanti akan ngitung ini duit sebaiknya diapain, apakah diputar kembali, apakah dibagikan atau dibagi-bagi. Yang katakan dia dapat 100 juta, yang 50 juta untuk diputar kembali deh, nanti yang sisanya baru dibagikan. Itu bisa juga tergantung hitung-hitungan daripada manajemen keuangannya. Nah, di mata kuliah inilah kita belajar nanti menghitung manajemen keuangannya tersebut ya. Kita belajar menganalisis apakah perusahaan ini sedang tumbuh, apakah perusahaan ini sebaiknya membagikan dividen dan sebagainya ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan sebelum Bapak lanjutkan materinya. Andre. Silakan. Ada yang kurang jelas mungkin? Lanjut ya. Oke. Baik, Bapak lanjutkan sekarang ke yang namanya pasar keuangan ya. Nah, namanya pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli ya. Ada yang jualan, ada yang beli gitu ya. Itu udah sederhananya pasar. Nah, karena ini pasarnya keuangan, maka yang dijual dan dibeli itu adalah uang gitu ya, dalam tanda kutip loh ya.
Nah, dalam hal ini, dalam pengertian manajemen keuangan, penjual itu adalah pihak yang memiliki kelebihan dana. Ya, dia punya dana yang berlebih lah, kira-kira seperti itu ya. Beruntunglah orang-orang yang berada di pihak ini ya, pihak-pihak yang kelebihan dana ini ya, pihak-pihak sultan ini yang dananya sudah berlebih. Saking banyaknya dana mau diapain ya. Dan ada pembeli, pembelinya adalah pihak yang membutuhkan dana ya. Ya kita inilah yang membutuhkan dana ini ya. Oke, nah pihak yang kelebihan dana ini dapat berasal dari mana saja ya. Biasanya sih dari masyarakat ya. Masyarakat ada yang kelebihan dana Pak, banyak ya yang orang-orang sultan-sultan itu kan kelebihan dana itu nggak tahu uangnya mau diapain gitu ya. Tetapi ada juga masyarakat yang membutuhkan dana, ada juga ya. Perusahaan yang kelebihan dana ada Pak? Ada, banyak ya perusahaan-perusahaan besar itu ya. Perusahaan yang membutuhkan dana banyak juga perusahaan membutuhkan dana ya untuk mengembangkan perusahaannya dan seterusnya ya. Nah, kedua pihak tersebut antara yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana tersebut dipertemukanlah dalam ikatan suci ya. Dipertemukan di pasar keuangan gitu ya. Jadi antara yang membutuhkan dana dan kelebihan dana tersebut itu bertemu di pasar keuangan tersebut ya. Nah, pasar keuangan ini tentu ada wujudnya ya. Wujudnya adalah dalam bentuk lembaga keuangan namanya ya. Lembaga keuangan itu sendiri ada yang berupa bank ya. Jadi kita bisa minjem, perusahaan bisa minjem uang di bank ya. Bank itu ada namanya bank umum, ada bank pembiayaan rakyat namanya ya. Ini sekedar tahu saja karena nanti di semester 6 itu ada mata kuliah khusus tentang manajemen lembaga keuangan. Itu satu semester pelajarannya hanyalah lembaga keuangan saja ya. Itu dibahas semuanya. Tapi karena ini baru semester 2 Bapak sampaikan kulit-kulitnya saja lah ya. Nah, pembuka-pembukanya saja gitu. Kemudian ada yang non-bank. Non-bank ini salah satunya ada pasar modal namanya, kemudian ada asuransi. Jadi dia lembaga keuangan, bergerak di bidang keuangan, tapi bukan bank gitu ya. Salah satu contohnya adalah pasar modal, kemudian asuransi, kemudian ada namanya perusahaan leasing, pegadaian, itu juga termasuk ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana tadi itu, dia bisa minjem uang, nyari uang, baik di lembaga keuangan bank maupun di lembaga keuangan non-bank ini ya. Nah, yang pertama perusahaan tersebut bisa mendapatkan uang melalui bank. Ya, kalau perusahaan lagi butuh duit mau minjem bisa di bank. Ya, gimana mekanismenya? Mekanismenya lah pertama kan masyarakat yang kelebihan dana tadi itu saking banyak uangnya dia nabung ke bank. Jadi uangnya itu ditabung di bank. Dan karena dia nabung di bank, nanti kan dia bakal dapat imbalan tuh berupa bunga tabungan. Kalau kita nabung di bank kan kita dapat bunga tabungan tuh. Ya, uangnya terkumpul ya, banyak banget yang nabung di bank, nggak hanya satu orang, tapi ada mungkin ribuan orang di seluruh Indonesia ini yang nabung di bank. Di satu bank terkumpul semua uangnya di sana. Setelah terkumpul uangnya, baru kemudian disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan. Siapa nih, ada perusahaan yang butuh duit nggak? Kalau butuh duit, ayo ke bank nih, saya kasih pinjam duit gitu. Butuhnya berapa, terserah gitu ya. Nah, nanti perusahaan tersebut karena dapat pinjam uang, tentu saja dia harus ngembaliin, harus nyicil ya. Nyicilnya itu berupa pokok pinjaman plus bunga ya, karena jasanya lah, jasa dikasih pinjam duit tersebut ya. Nah, bank dalam hal ini bertindak sebagai perantara. Ya, jadi karena di masyarakat ini kan kadang nabungnya itu kan ada yang sedikit-sedikit, segala macam itu dikumpulin sama bank, sudah banyak, baru kemudian disalurkan ke perusahaan. Sehingga bank dalam hal ini disebut sebagai perantara atau intermediasi, istilahnya bank ini ya. Nah, dalam hal ini seluruh pihak itu diuntungkan. Ya, pertama masyarakat tadi diuntungkan, karena dia nabung di bank, dia dapat bunga. Untung sudah masyarakat ya. Kemudian perusahaan lagi butuh-butuhnya dana, dapat pinjaman dari bank, perusahaan juga diuntungkan ya. Begitupun dengan bank sendiri sebagai perantara, dia dapat keuntungan. Keuntungannya dari mana? Kan bank ini tadi dia harus bayar bunga kepada masyarakat. Bunga kepada masyarakat yang nabung ini paling hanya mungkin sekitar 1%. Tetapi dia dapat bunga dari pinjaman perusahaan tadi sekitar katakan 5%. Dia dapatnya 5%, tapi cuman ngeluarin
kepada masyarakat tadi cuma 1%, sehingga masih sisa 4%. 4% itulah yang menjadi keuntungan bagi bank tersebut ya. Sehingga dalam hal ini masyarakat diuntungkan, bank diuntungkan, begitupun dengan perusahaan diuntungkan ya. Nah, cara yang kedua, perusahaan bisa mendapatkan dana melalui yang non-bank, melalui pasar modal. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau melalui pasar modal, masyarakat bisa langsung menanamkan modalnya kepada perusahaan, ya, tidak melalui perantara-perantara tadi seperti di bank tadi itu ya. Nah, jadi kalau di bank tadi kan duitnya itu harus dikumpulkan ya, dikumpulkan banyak dulu, setelah terkumpul baru kemudian disalurkan kepada perusahaan. Kalau di pasar modal, berapapun duit yang disetorkan oleh masyarakat ini langsung disalurkan kepada perusahaannya. Sehingga dalam hal ini pasar modal tidak dianggap sebagai perantara, tapi sekedar fasilitator saja. Ya, cuma numpang lewat aja duit itu. Berapapun duit yang diserahkan oleh masyarakat langsung saja dialihkan kepada perusahaan yang membutuhkan, gitu ya. Di situ dia bedanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita sampai pada pertimbangan sumber pendanaan ini. Wah, ini materi kita yang terakhir, yaitu tentang pertimbangan sumber pendanaannya. Silakan, ada yang komentar dulu? Lanjut dulu, Pak. Sekalian. Sekalian, oke, baik ya. Nah, tentu saja perusahaan dalam mencari sumber pendanaan, apakah dia mau milih di bank, apakah dia mau milih di pasar modal, pasti ada pertimbangannya. Ya, tidak mungkin dia asal-asalan pinjam gitu ya. Sama lah kalau kita mau kredit motor ya. Kita mau kredit motor pasti kita pertimbangkan deh, mau melalui finance yang ini atau melalui FIF kah atau melalui Adira, pasti ada yang pertimbangan-pertimbangan kita. Nah, apa saja sekiranya yang dipertimbangkan? Pertama adalah kemudahan syarat administrasi. Kadang-kadang kalau kita kredit motor di FIF, katakan administrasinya Pak, aduh ribet banget Pak, harus fotokopi ini segala macam, harus surat keterangan ini, harus disurvei segala macam. Kalau di tempat ini Pak, gampang sekali Pak, cukup fotokopi KTP langsung di sana. Biasanya kita cenderung menghindari yang ribet-ribet seperti itu ya, dan lebih memilih yang mudah. Begitupun perusahaan. Perusahaan dalam mencari pinjaman uang, dia akan cari lembaga yang syarat administrasinya itu mudah, nggak ribet-ribet gitu ya. Untuk apa kita ribet-ribet ya? Pasti cari yang mudah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangka waktu pelunasan. Jangka waktu pelunasan ini akan menjadi bahan pertimbangan ya. Katakan perusahaan minjem 1 miliar, terus lembaga tempat dia minjem tuh bilang bulan depan harus dikembalikan semua, harus dikembalikan semua. Nah, tentu saja ini menjadi pertimbangannya karena dia minjem dalam jumlah besar, ya kali 1 bulan kemudian bisa dikembalikan gitu ya. Pasti butuh waktu lah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, baru dia bisa kembalikan semuanya. Sehingga menjadi pertimbangan juga jangka waktu ini ya. Kalau bisa adanya lembaga yang menawarkan ini bisa dikembalikan dalam jangka waktu 100 tahun gitu ya, mungkin perusahaan akan milih itu nanti ya, kira-kira seperti itu. Tetapi menjadi pertimbangan juga semakin lama jangka waktu pelunasannya, biasanya bunga yang dibebankan oleh bank tersebut akan semakin besar. Kalau kita mau kredit motor ya, kalau kita kredit motor 1 tahun itu bunganya kecil deh. Tapi kalau kita kredit sampai 5 tahun, 6 tahun, memang cicilannya kelihatannya kecil ya, tapi bunganya besar. Nah, nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak akan kasih contoh perhitungannya untuk kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan gitu ya. Untuk bisa melihat perhitungan bunga tersebut seperti apa ya. Kemudian yang ketiga adalah resiko tidak dapat mengembalikan. Perusahaan tentunya tidak sembarangan dalam meminjam ya, tidak mungkin perusahaan minjem langsung 100 miliar gitu ya. Ya kalau dia bisa kembaliin, nanti kalau nggak bisa ya perusahaannya yang disita nanti ya, sehingga besaran daripada pinjaman tersebut pun akan dipertimbangkan ya, kira-kira perusahaan tersebut kayaknya kalau 500 miliar atau 500 juta mungkin masih bisa saya usahakan bisa nyicil, tapi kalau sudah di atas itu kayaknya berat gitu ya. Nah, itu menjadi pertimbangan juga bagi perusahaannya. Resiko tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut ya. Tentunya semakin besar pinjamannya ya semakin beresiko nggak bisa dikembaliin gitu ya, atau istilahnya resiko kredit macet gitu ya. Jadi
tiga hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memilih sumber pendanaannya. Demikian materi kita sudah habis ya, kita sudah masuk kepada simpulan. Bapak bacakan simpulannya, selesai sudah kuliah kita ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Bapak akan bacakan simpulannya? Oke, baik ya. Oke, baik. Bapak akan bacakan simpulannya untuk perkuliahan kita sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa manajemen keuangan itu adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol uang yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian tujuan perusahaan adalah mencari keuntungannya untuk memaksimumkan nilai perusahaan kalau nanti perusahaan tersebut mau dijual. Ya. Kemudian keuangan itu tadi ada 3, keuangan personal, individu, keuangan perusahaan, dan keuangan pemerintahan. Yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah keuangan perusahaan. Ya. Kemudian keputusan keuangan tadi ada 3 juga. Yang pertama tentang investasi, bagaimana kita menggunakan dana. Kemudian yang kedua tentang pendanaan, bagaimana kita memperoleh dana. Dan yang ketiga tentang pembagian keuntungan tadi itu ya. Kemudian selanjutnya adalah konflik kepentingan sering terjadi antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Gitu ya. Apakah laba yang tadi itu mau dibagikan atau diputar kembali gitu ya. Uangnya diputar-putar sampai pusing nanti uangnya ya. Yang keenam, pasar keuangan itu mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan tadi ada lembaga keuangan bank, contohnya bank tadi, dan lembaga keuangan non-bank ada pasar modal ya. Kalau yang lembaga keuangan bank tadi dia sebagai perantara, tapi kalau yang pasar modal sebagai fasilitator saja gitu ya. Kemudian beberapa hal yang menjadi pertimbangan sumber pendanaan adalah pertama administrasi tadi semakin mudah tentu akan semakin dipilih. Kemudian jangka waktunya, ya jangka waktu panjang, pendek, dan resikonya ya. Kalau pinjam terlalu besar nanti khawatir nggak bisa ngembaliin gitu ya. Baik, demikianlah kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Terakhir dari Bapak adalah bahwa orang kaya bukanlah orang yang banyak uangnya, tetapi orang yang pandai mengelola uangnya. Seberapa banyak uang yang Anda miliki, kalau nggak pandai dikelola pasti habis. Sedikit apapun uang yang Anda miliki, kalau bisa dikelola, tukang bubur bisa pergi naik haji. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Dimudahkan setiap urusannya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama awak. Amin. Amin.